Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Fairia, CPP Angkatan 10, UPT SD Negeri Ponggok 2, Kabupaten Blitar. Saya melakukan supervisor dengan KOP Pak Ari untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan video demonstrasi kontekstual saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang ya, Pak. Selamat siang, Bu Lili. Bagaimana hari ini kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Bu Lili. Bagaimana, Bu Lili? Alhamdulillah saya juga sehat. Ya, alhamdulillah, Bu ya. Izinkan ya, Pak, pada kesempatan ini saya sebagai supervisor ingin mengamati kegiatan coaching Pak Ari. Iya, Bu. Dalam tahapan sebelum coaching, saya ingin menyampaikan tentang ini, Pak, rubrik penilaian dalam observasi. Kebetulan sudah saya siapkan ini, Pak, ya, rubriknya. Iya. Nah, dalam tahapan observasi saya berharap seorang coach, ya, kebetulan Pak Ari sebagai coach ya nantinya, Iya, Bu, iya. yang akan melakukan kegiatan coaching bersama rekan sejawat sebagai coach. Nah, saya harap seorang coach harus memiliki 3 kompetensi ya, Pak ya. Iya, Bu. Benar. Yang pertama, kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan yang berbobot. Iya, Bu, benar. Seorang coach juga harus memiliki keterampilan dengan prinsip coaching, Pak Ari. Iya, Bu. Seperti kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya. Nah, sebelum memulai coaching, nantinya saya harapkan Pak Ari bersama rekan bisa melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Iya, Bu. Untuk tahapan ini, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Ari kembangkan? Berdasarkan apa yang saya amati dan juga berdasarkan apa yang sudah pernah saya lakukan, Bu ya. Menurut saya itu ada 2 kompetensi, Bu, yang menurut saya itu kurang. Salah satunya tentang mendengarkan aktif. Terus yang kedua ada mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Soalnya apa? Saya itu kayak kurang bisa fokus terhadap coach saya apabila coach itu mengungkapkan sebuah masalah-masalah yang ingin diucapkan. Terus yang kedua, saya itu kurang bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya nantinya itu bisa menggali anak ataupun menggali coach tersendiri itu secara rinci. Seperti itu, Bu. Terima kasih Pak Ari. Lalu spesifik kompetensi apa yang ingin dicapai? Oh iya. Dari beberapa tadi yang sudah saya utarakan, Bu ya. Yang pertama itu ada mendengarkan aktif kan ya. Yang kedua ada mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Menurut saya, Bu ya, dari kedua kompetensi tersebut itu saya masih sangat kurang itu di dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena apa? Dalam pertanyaan-pertanyaan berbobot itu tadi yang saya jelaskan, Bu ya, saya itu kurang bisa menggali masalah anak, mengeksplor masalah anak itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa menggali masalah-masalah tersebut. Jadi seperti itu, Bu. Baiklah Pak Ari. Lalu indikator apa dari kompetensi yang ingin Pak Ari capai? Ya, sebenarnya kalau indikatornya kan kita kan sesuai dengan prinsip daripada seorang coach, Bu ya. Itu ada 3 prinsip. Yang pertama ada kemitraan, yang kedua ada kreatif, dan yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Dalam sebuah alur daripada coaching sendiri, saya nantinya juga ingin melaksanakan coaching tersebut sesuai dengan alur Tirta berdasarkan dengan tujuan, identifikasi masalah, dan juga ada rencana aksi beserta tanggung jawab. Dari sebuah itu saya kepengen nanti bisa memunculkan pikiran-pikiran kreatif daripada coach ya. Pikiran-pikiran coach tersebut bisa nantinya mengeksplor daripada masalah tersebut dengan bertujuan mencari solusi-solusi yang nantinya bisa diutarakan oleh coach tersebut. Luar biasa Pak Ari ya.
Lalu harapan Pak Ari ke depannya bagaimana setelah observasi ini? Harapan saya ke depannya ini, saya kan sebagai seorang coach Bu ya. Tentunya sebagai seorang coach saya sendiri berharap di kemudian hari apabila saya melaksanakan coaching itu bisa lebih baik daripada sebelumnya, tentang apa yang kedua, yang kompetensi yang saya ingin sampaikan tadi, yang ingin saya kembangkan itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi seperti itu saya bisa dominan ataupun bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan sifatnya berbobot, supaya apa, nanti potensi anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri itu bisa muncul. Jadi Terima kasih ya Pak Ari ya, kita sudah berbincang-bincang sebentar. Iya, Bu. Saya mengucapkan terima kasih. Saya Iya. sudah diberi kesempatan untuk menjadi supervisor hari ini. Iya Bu, sama-sama Bu. Akhirnya saya hanya bisa mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Pak Ari, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Brif, selamat pagi. Tumben Bu Brif kok kesini, ada apa? Oh begini Pak Ari, mohon maaf saya mengganggu waktunya Pak Ari sebentar. Iya. Begini Pak Ari, dari kemarin-kemarin itu saya merasakan kegelisahan yang mendalam begitu Pak Ari. Jadi masalahnya itu saya kemarin itu di kelas 9B itu ada satu anak yang tidak bisa membaca tulis, tidak bisa menulis, juga tidak bisa membaca dan tidak mengenal huruf-huruf sama sekali. Nah itu kira-kira apa yang harus saya lakukan Pak Ari? Siapa putra itu? Kelas 1B ya? Kelas 9B. 9B. Iya, kelas 9B. Iya, siapa itu? Namanya itu Muhammad Fatoni Pak. Muhammad Fatoni itu ya. Kira-kira Bu ya, anak itu sudah diperlakukan seperti apa Bu ya? Maksudnya perlakukan seperti apa itu dalam pembelajarannya, itu saya pengen tahu. Kok bisa sampai tidak bisa seperti itu, karena apa Bu ya? Kalau menurut yang pernah saya dengar itu anak itu sepertinya dari SD itu kurang mendapatkan treatment atau apa ya Pak, pendampingan gitu. Iya. Jadi sepertinya kurang terlalu dikenalkan dengan huruf-huruf. Iya. Ya. Jadi terus sepertinya juga lingkungan juga berpengaruh. Jadi lingkungan keluarganya itu sebenarnya juga tidak mendukung untuk dia itu bisa berkembang, untuk belajar gitu Pak, menurut saya. Ya. Sejauh ini Bu Brif ya, Bu Brif tadi sudah bisa bilang anak itu seperti itu. Mungkin informasi-informasi yang Bu Brif itu dapatkan dari siapa saja Bu Brif ya, tentang anak itu kok nggak bisa seperti itu, kan dalam kelas itu kan ada beberapa guru kan seperti itu. Mungkin apakah dari guru tersebut atau gimana? Begini Pak, saya sempat bertanya kepada salah satu guru BK yang mendampingi kelas itu. Nah, menurut informasi dari Bu Irma, itu guru BK-nya, bahwa pernah ditanyakan kepada orang tua bahwa ternyata anak ini ketika di SD itu kurang bisa mengikuti pelajaran. Kemudian terus ketika ditanya orang tuanya apakah ada misalnya anak itu dileskan atau bagaimana, ternyata tidak, oleh orang tuanya ya memang sepenuhnya diserahkan kepada sekolah seperti itu. Nah jadi tidak ada tambahan belajar misalnya ikut les membaca atau ikut les mengenal huruf-huruf seperti itu Pak. Bu Brif itu anak didik Bu Brif ya, maksudnya wali kelasnya Bu Brif ya? Bukan, saya yang mengajar di situ Pak. Oh, Bu Brif yang mengajar. Iya. Jadi gini Bu, apa namanya, kalau ada anak seperti itu mungkin apa nanti Bu Brif, usaha-usaha apa Bu Brif yang nantinya Bu Brif bisa lakukan untuk menangani hal seperti itu? Kalau saya kemarin itu sempat memanggil anak itu, jadi anak itu saya ajak ngobrol berdua, kemudian saya menanyakan apa yang dia rasakan, kemudian apa yang sudah yang dia lakukan di SD itu apa saja. Nah ternyata sebenarnya di SD itu ya dijelaskan, tetapi sepertinya gurunya itu juga kurang maksimal gitu Pak. Jadi anak itu ketika semakin naik misalnya dari kelas 1 ke kelas 2 itu seperti apa ya, kurang, anak itu jadi
apa ya, belum maksimal gitu loh Pak treatmentnya atau pendampingannya. Jadi seperti setiap kenaikan itu ya dianggap naik saja, tidak ada misalnya nggak ada treatment atau peningkatan sama sekali seperti itu. Bu Brief, dari apa yang Bu Brief tadi bicarakan ya, mungkin kan Bu Brief sebagai guru mapelnya ya, kan guru mapel ya jelas ya, itu kan selalu punya harapan ya, nantinya Bu Brief apa harapan Bu Brief pada anak tersebut? Saya berharap bahwa karena dia sudah pada tingkat SMP, nanti kan pasti dia juga menginginkan untuk bisa naik level selanjutnya. Nah, saya berharap ya dia didukung oleh lingkungannya, oleh keluarganya, bagaimana dia bisa belajar lebih baik, mendapatkan fasilitas belajar fasilitas untuk dia memperbaiki yang belum gitu Pak. Jadi misalnya dia karena dia punya kelemahan pada menulis dan membaca, nah saya harap orang tuanya dari lingkungan keluarganya itu mendukung, misalnya dia diberikan les tambahan atau mungkin ada atau apapun yang bisa mendukung dia untuk bisa berkembang gitu Pak. Nah, minimal bisa membaca atau menulis gitu. Bu Brief kira-kira Bu ya, dengan apa itu tadi rencananya Bu Brief, rencana kedepannya kan tadi apa itu mau menemukan orang tua ataupun menemukan orang tua, dengan adanya seperti itu Bu Brief, apa itu namanya, kira-kira kapan bisa dilakukan? Saya berharap bisa secepatnya Pak, karena saya takutnya kalau terlalu ditunda-tunda nanti akan dampaknya akan merugikan anak itu. Jadi anak itu juga nanti semakin molor atau tidak cepat tertangani seperti itu Pak. Oh iya, komitmen Bu Brief dengan rencana itu ya, mungkin Bu Brief kan pengen setelah adanya perlakuan seperti itu, Bu Brief pengennya anak itu seperti apa nantinya? Saya pengennya ya minimal anak itu bisa menulis membaca dulu Pak. Jadi kalau untuk bisa memahami materi atau pelajaran itu ya yang penting dasarnya dulu, misalnya dia bisa membaca. Dengan membaca nanti diharapkan nanti juga akan semakin lama semakin belajar sedikit demi sedikit, dia juga akan bisa mencapai dia bisa misalnya memahami pelajaran atau bagaimana begitu Pak. Ya jadi seperti itu sebenarnya Bu Brief apa itu sudah mengetahui ya, maksudnya masalahnya seperti ini, akarnya sudah seperti itu, permasalahannya apa itu solusi permasalahannya juga Bu Brief sebenarnya sudah tahu, tinggal bagaimana nanti Bu Brief eksekusinya ya. Dalam eksekusi tersebut ya nantinya saya kan sebagai rekan Bu Brief ya, nanti alangkah baiknya nanti kalau sudah Bu Brief apa itu rencanakan tadi terrealisasi, itu bisa kembali bercerita Bu Brief bagaimana perkembangannya. Gitu. Mungkin seperti itu Bu Brief. Iya, menurut saya juga ya saya juga berharap untuk saya bisa ada tindak lanjutnya begitu Pak. Kemudian saya juga berharap bahwa lingkungan yang ada di sekitar anak itu, kemudian lingkungan sekolah, semua warga sekolah juga bisa mendukung anak itu dan gagasan saya untuk bisa membantu anak itu begitu Pak. Ya jadi seperti itu Bu ya. Apa itu namanya, dengan statement tersebut sebenarnya Bu Brief kompeten dalam apa itu namanya mengidentifikasi daripada masalah itu beserta bagaimana solusinya. Dari itu Bu Brief saya mendoakan bagaimana nantinya Bu Brief bisa lebih baik lagi, bisa berhasil, bisa mewujudkan apa menjadi harapan Bu Brief pada anak itu. Jadi seperti itu Bu Brief, saya kira seperti itu. Ada lagi Bu Brief selain ini yang ingin dikonsultasikan? Saya kira sementara itu dulu Pak, itu yang soalnya itu yang sudah menjadi keresahan saya bingung harus meminta pendapat siapa. Nah ternyata setelah saya berpikir sepertinya saya harus menemui Pak Ari yang lebih lebih mengetahui. Iya Bu Brief, saya di sini hanya sebagai rekan Bu Brief ya. Nantinya semoga Bu Brief bisa melaksanakan dengan baik dengan harapan-harapan yang sudah Bu Brief utarakan bisa tercapai. Kalaupun nggak ada yang lain Bu Brief, mohon maaf sekali ya Bu Brief ya. Ini waktu saya ini tadi mau ngantar anak Bu Brief. Oh gitu. Iya Bu Brief. Maaf ya Pak, saya mengganggu. Saya mohon maaf, ini tadi bukannya saya nggak mau
bercerita panjang lebar, tetapi memang karena memang udah waktunya anak dijemput Bu Priv ya, mungkin bisa dilanjut besok ataupun nanti setelah Bu Priv melaksanakan kegiatan itu Bu ya, dievaluasi sama-sama Bu ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Ari atas Ya, waktunya. sama-sama Bu ya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum Bu ya, saya mau izin mundur terlebih dahulu. Baik Pak, silakan. Ya. Pak Ari, Ya, Bu. Berdasarkan pengamatan saya sebagai supervisor terhadap kegiatan Pak Ari Topik tadi, Iya. saya sudah menilai, Iya. sudah ada dalam format ini. Iya. Yaitu izinkan saya memberikan pertanyaan. Iya. Bagaimana Pak Ari menilai sendiri perform dalam kompetensi tadi? Sebenarnya kalau untuk saya suruh menilai sendiri Bu ya, menurut saya ya sudah sesuai, tetapi mungkin ada beberapa hal-hal yang sekiranya saya kurang pas tentang tentang kompetensi daripada seorang coach. Itu yang pertama itu tentang mengungkapkan atau menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi Bu. Soalnya kan kompetensi daripada seorang coach itu kan ada 3. Yang pertama ada present ataupun hadiran penuh, yang kedua ada mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, terus yang ketiga mendengarkan secara aktif. Jadi seperti itu, menurut saya seperti itu. Apa yang membuat Pak Ari menilai demikian? Karena saya sadar Bu, dan saya yakin, bukan yakin, tapi saya sadar Bu ya, saya sadar bahwasanya ini tadi saya belum bisa menggali secara secara leluasa, mengeksplor daripada masalah-masalah anak tersebut, belum sampai kepada titik temunya, bukan menjadi titik temunya, tapi sedikit yang bisa saya gali Bu. Jadi seperti itu. Dalam kesempatan ini, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan Iya, saya? silakan Bu. Saya mengamati tadi Pak, pada saat coaching, Iya. Pak Ari sudah melakukan dengan bagus sekali, sudah sesuai dengan alur perintah. Iya. Lalu bagaimana pendapat Bapak? Ya, terima kasih Bu atas pendapatnya. Memang Bu, ya tadi saya berharap nantinya saya bisa menjalankan proses coaching ini ya akan lebih baik lagi Bu ya. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Ari. Namun demikian, saya masih juga melihat hal-hal yang harus dikembangkan. Ya Bu. Misalnya Pak Ari tadi dalam membuat pertanyaan yang berbobot, itu yang perlu dikembangkan Pak Ari. Iya Bu, saya sadar kalau soalnya memang permasalahan itu Bu yang kurang bisa mengeksplor saya, ataupun bagaimana saya bisa mencari titik temu daripada suatu masalah yang diungkapkan coach teman saya itu tadi. Bila mana saya bisa mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, mungkin saya lebih bisa mendalami, juga bisa memberikan penguatan kepada coach saya tadi. Kira-kira Pak Ari rencana tindak lanjutnya seperti apa? Tindak lanjut saya yang jelas saya ingin belajar terus Bu ya tentang praktek coaching ini. Bukan belajar tapi harus mempraktekkan juga secara terus menerus, bahwasanya kalau memang coaching itu sangat diperlukan. Soalnya dalam keseharian kita tidak mungkin terlepas dari masalah, dan masalah itu bagaimana kita itu bisa menyelesaikan secara mandiri tanpa harus ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhinya. Dari hasil diskusi kita hari ini, kira-kira untuk meningkatkan bagaimana Pak? Untuk meningkatkan, terutama yang saya kurang tadi kan yang dalam poin melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu ya. Saya akan terus belajar Bu ya, belajar dan terus mengasah bagaimana kompetensi itu bisa nantinya saya kuasai dengan baik, agar supaya dari permasalahan coach itu bisa terselesaikan dengan baik. Kalau itu izinkan saya mencatat ke dalam format supervisi akademik ini ya Pak Ari. Iya. Saya rasa kali ini apa yang saya sampaikan sudah cukup. Saya berterima kasih. Sama-sama Bu diizinkan ya. menjadi supervisi untuk Iya. Pak Ari, dan semoga menciptakan manfaat
kira-kira apa yang didapat dari kegiatan kita hari ini Pak Ari? Apa yang saya dapatkan Bu ya, yang pertama itu kesan Bu ya, kesan dimana kita itu menjadi seorang coach dimana kita itu tidak bisa secara langsung ataupun tidak bisa memberikan tanggapan ataupun apa itu berupaya menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan apa yang kita inginkan, tetapi kita kembalikan kepada coach kita untuk memilih dan menyelesaikan apa yang sudah menjadi permasalahan mereka sendiri. Dan itu tadi saya juga sedikit banyak juga terbantu juga dengan adanya proses ini. Saya juga mengetahui kekurangan saya di mana, dan itu juga sudah ibu utarakan kepada saya. Baiklah Pak Ari, saya rasa cukup sampai di sini dulu diskusi kita, semoga bermanfaat. Amin. Saya terima kasih ya Pak Ari. Ya sama-sama Bu ya, terima kasih Bu Dewi.